mau kumandang masih pada main gaple, ajar mau kumandang masih nyekek botol, ajar mau kumandang masih main catur. Itu yang disalahin. Kita mah kadang-kadang orang udah sholat masih kita salah-salahin, betul nggak? Iya, masing-masing semuanya ada dalilnya. Silahkan kalau yang lagi pas tahiyat jari telunjuknya ngacung doang tapi nggak ngapa-ngapain, silahkan. Pas lagi tahiyat jarinya utek-utekan, silahkan. Atau yang lagi pas tahiyat jarinya keputaran baik, silahkan. Yang masalah yang kagak ngacung ngamplek aja tuh yang masalah kudu dibawa ke maerot biar ngacung. Jari telun biar nggak jari telunjuk. Itu mah ibu yang ketawanya kenceng mikirnya lain. Tuh, mudah-mudahan nanti pulang maulid dari sini kita penuhin Masjid At-Taubah insya Allah. Lalu yang kedua, bukti apa itu? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtillah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Mobil khusus banyak anak-anak muda termasuk dunia. Kalau kamu, kata guru saya, kalau kamu belum bisa membuat orang tua kamu bahagia, minimal jangan bikin hati orang tua tersakiti. Belum bisa bikin orang tua tersenyum karena prestasi, kebanggaan karena akhlakmu, minimal jangan bikin air mata orang tua menetes sampai ke pipi. Sebab apa, Bu? Kadang-kadang yang namanya orang tua, yang namanya ibu, kalau lagi kesel sama anak kan suka dipendam dalam hati, betul nggak? Sampai keucap aja itu, Bu, itu aras bergetar, kekabul, udah pasti kekabul. Makanya jangan macam-macam ini. Kalau emang dia kesel banget sama anak, mending tahan aja. Karena kalau keucap sedikit, udah pasti kekabul. Kadang-kadang ditahan aja, Bu, itu efeknya ke anak udah luar biasa. Makanya berbakti kepada kedua orang tua itu termasuk cerminan yang kedua setelah sholat. Sholat tadi cerminan hidup. Yang keduanya berbakti kepada orang tua. Ustadz, saya sholatnya udah rajin, bukan soal makmum lagi, saya tiap hari suka ajan, Ustadz. Jadi sebelum datang jadi yang lain sebelum datang, saya datang duluan ajan. Saya rajin sholatnya tiap hari, Ustadz. Tapi kenapa hidup saya masih gini-gini terus? Nah, coba cek hubungan kepada kedua orang tuanya. Jangan-jangan ada sesuatu hal yang di situ menyakiti hati orang tua, ataupun sesuatu hal yang membuat hati orang tua tersakiti sehingga hidupnya semakin susah. Gak usah nunggu di akhirat, di dunia pun sudah Allah berikan siksa yang luar biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya pesan Allah kepada kita apa? Fala taqul lahuma uffin wa la wa qul lahuma qawlan karima. Janganlah sekali-kali kita berkata kepada kedua orang tua. Saya mau nanya, Pak, Bu, banyak nggak anak muda zaman sekarang ketika diperintah orang tua banyak yang ngomong Banyak nggak? Dek, beliin ibu makanan dong ke depan. Nanti lagi main HP nih, main game. Ada nggak yang begitu? Dek, beliin bapak pulsa dong ke konter depan. Nanti temen lagi main nih, lagi asik kumpul, lagi asik curhat, bapak gangguin aja, ibu gangguin aja. Ada nggak yang begitu? Ada. Makanya luar biasa, dia pulang maulid dari sini akhlaknya jadi berubah. Amin. Jangankan membentak, ngomong aja, cuma 2 huruf, udah nggak boleh. Dua huruf tadi aja udah cukup menyakiti hati orang tua, apalagi sampai membentak orang tua. Tapi apa yang harus kita katakan? Ngomong, bicara sama orang tua dengan perkataan yang lemah dan lembut. Kalau kita belum bisa bakti yang tinggi-tinggi sama orang tua selevel Uwais Al-Qarni, belum bisa,
minimal hal yang kecil dulu kita bakti sama orang tua. Apa contohnya? Salim. Contohnya salim. Kadang banyak salah kaprah saya ketemu sama anak-anak muda. Kalau ketemu ustaz, ketemu kiai, ketemu habaib, salim sama bolak-balik. Ya Allah, sampai bolak-balik, minyak wangi di tangan sampai habis. Tapi mohon maaf sama orang tuanya sendiri. Pengen berangkat kerja, pengen berangkat main, berangkat kuliah, berangkat sekolah, nggak ada salim-salimnya sama orang tua. Na'udzubillah ini. Ada nggak yang begitu? Sekalinya salim tangannya pada nyasar ya. Nyasar. Kadang salim ada yang ke sini, ada yang ke sini. Besok salim tangannya ke sini. Emang salim yang benar gimana? Salim yang benar? Iya. Coba pinjem duit. Pinjem itu tangan. Pinjem duit kan amplopnya sama. Jangan ngomongin di sini kita. Saya terima deh. Jadi salam yang benar, saling yang benar tuh begini. Kadang-kadang kita melihat banyak anak-anak kalau saling tangannya ke jidat begini. Ada nggak yang begitu? Ada ya. Yang sering saya lihat Pak, saling tangannya ditempelin ke pipi. Ada nggak yang gitu? Ada ya. Emang yang benar gimana sih? Yang benar itu dicium pakai pakai hidung, bukan pakai bibir. Pakai hidung, dicium, dihirup. Tuh, begitu. Coba bimbing. Gini nih. Nah, ini contoh saling yang benar pakai hidung. Udah jangan lama-lama dong. Geli. Berminyak lagi tuh. Minyak glowing. Tuh, begitu. Saya kadang-kadang suka nasihat. Nah, ini ada adik-adik. Dek, nanti kalau mau sekolah, cium tangan papah mamahnya ya. Dicium pakai hidung. Pakai hidung. Nggak apa-apa walaupun tangan papahnya mamahnya habis gegaruk atau bau terasi, nggak apa-apa, tetap ada berkahnya insya Allah. Lalu yang terakhir, berjihad di jalan Allah. Jihadnya kita dengan jihadnya baginda Rasulullah itu beda. Kalau Rasulullah jihadnya secara fisik langsung berperang melawan kaum kafir Quraisy. Nah, jihadnya kita bagaimana? Nih, jihadnya kita salah satunya nih. Jihad dalam menuntut ilmu. Orang yang berjihad ganjarannya apa, Bu? Orang yang berjihad kalau meninggal dapat apa? Dapat surga. Dapat surga. Begitupun kita yang jihad menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh suatu perjalanan untuk dia menuntut ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya buat dia masuk ke dalam surga. Nuntut ilmu, salah satu jihad kita al-jihadu fi talabil ilmi. Nuntut ilmu hukumnya wajib. Wajib apa enggak, Bu? Wajib nuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Nuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi kita semua umat Islam. Karena dengan ilmu, yang susah jadi mudah, yang mahal jadi murah, yang marah jadi ngalah, yang jelek jadi indah, yang lelah jadi lillah, yang lillah jadi ibadah. Aji. Ini ngomong-ngomong tangan saya kesini dulu, lama-lama bengsong ya. Bengsongnya lagi sih. Balikin dulu. Nah, balik. Tuh kalau orang punya ilmu, kita ngaji kayak gini, Bu. Orang yang memiliki ilmu, semua hidupnya akan menjadi mudah, betul nggak? Karena sesuatu apapun harus ada ilmunya. Kita pakai ilmu itu, maka hidup jadi mudah. Dan orang yang memiliki ilmu, derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat itu derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Diangkat derajatnya. Yang pertama, yang orang berilmu jadi mudah. Mudahnya apa? Contoh, Doni Dion sekarang ceramah nggak pakai mic, misal nggak pakai mic, lah lecet tenggorokan. Tapi karena ada mic,
ilmu teknologi, meskipun ngomongnya pelan, suaranya bisa kedengaran sampai sono. Dan orang yang berilmu hidupnya gak akan susah derajatnya ditinggiin sama Allah. Kita lihat para kiai, ustadz, ustazah, ajengan, para alim ulama. Saya belum pernah lihat ada orang seperti mereka minta-minta di jalan, gak ada. Rata-rata ustadz kiai punya pondok pesantren, punya madrasah, punya majelis taklim, jamaahnya banyak. Betul apa betul? Makanya mohon maaf, rata-rata ustadz sama kiai badannya pada gemuk karena beseknya banyak. Kalau ada ustadz kiai badan kurus, saya curiga jangan-jangan itu besek sama pasal dia jual di jalanan. Tapi kita juga selalu dinasehatin sama guru kita. Apa kata guru kita? Doni Dion, antuma kalau diundang ceramah jangan pakai ngarepin amplop. Nah isinya juga jangan bu, kata guru saya. Sebab bu, kata guru saya, kalau ada ustadz, ada kiai diundang ceramah ngarepin amplop, dosa itu ustadz. Tapi yang lebih dosa, ngundang ustadz kagak bayar. Nah, itu juga betul. Kadang-kadang kan kita berat sebelah. Bapak ibu pengen ngawinin anaknya, ngundang penyanyi dangdut, ngebawain lagu 5 lagu, 10 lagu, bayar 20 juta, 30 juta. Kadang-kadang kita mah sanggup-sanggupin, betul nggak? Tapi kadang-kadang giliran ustadz kiai ceramah tiap hari ngajarin kita ilmu, kita suka perhitungan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita kumpul kayak gini ngaji silaturahim, enak apa enggak? Nah kan orang yang silaturahim kata Nabi ayyub satu alaihi fi rizqihi, orang yang silaturahim Allah akan mudahin ia untuk mendapatkan rezeki. Nah amin apa? Amin berisuhuin. Wa ayyun sa'alahu fi aslihi, dan orang yang silaturahim Allah akan panjangkan umurnya. Amin. Saya juga senang bisa silaturahim perjalanan dakwah. Kemarin saya dari Ciamis, sekarang di Cirebon, besok saya di Indramayu. Saya senang kumpul kayak begini bu, kenal sama ibu, sama bapak, sama kiai, jadi nambah saudara. Saya jadi kenal. Kalau main-main kesini kan ada apa-apa gampang. Jadi gampang ada saudara, itu senangnya. Tapi dukanya juga ada kadang-kadang. Dukanya juga ada. Mohon maaf bu, kita pernah ngisi di salah satu kampung. Selesai ngisi ceramah, kita balik ke mobil panitia, nggak ada yang nyamperin. Akhirnya kita pulang nggak bawa apa-apa. Di jalan bu, saya mendelik aja dalam hati. Sampai rumah gelisah banget. Tiba-tiba jam 3 pagi panitia datang ke rumah, sampai minta maaf, amplop sama besek ketinggalan. Alhamdulillah saat itu saya maafin panitia. Cuman panitia jangan pakai nanya apa ya. Ini panitia pakai nanya, kok Pak Ustadz jam segini belum tidur? Lah gua nggak bisa tidur nungguin elo. Masih ketinggalan di sono. Makanya pesan Nabi syababaka qabla haramika, manfaatin masa muda sebelum datang masa tua. Apalagi pesan Nabi, manfaatin masa sehat sebelum datang masa sakit. Manfaatin waktu luang sebelum datang waktu singkat. Manfaatin waktu kaya sebelum datang waktu miskin. Buat nuntut ilmu. Sebab yang namanya kalau kita sehat, kita masih muda, kan apa-apa masih enak. Mata kita masih enak buat ngeliat, kuping masih enak buat ngedenger, mulut juga kita masih enak buat ngaji, buat baca Quran. Kalau anak muda kan baca Al-Quran masih enak. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahu bayan. Allah, masih enak banget, masih enak, masih muda. Coba kalau udah tua. Kalau udah tua, saya mau nanya, udah tua baru belajar ngaji, boleh apa enggak? Boleh. Karena yang namanya nuntut ilmu nggak kenal muda, nggak kenal tuh. Siapa aja boleh.
udah tua baru belajar ngaji boleh, cuman yang menjadi masalah itu ustadznya harus sabar. Kan yang namanya udah tua bu, mulut udah susah. Kalau dulu pas muda nih udah ngaji, meskipun udah tua masih enak, makhorijul hurufnya masih enak, tajwidnya masih hafal. Tapi kalau udah tua baru belajar ngaji kan susah, mata udah ada redup, kuping udah susah dengernya, mulut, lidah kaku, gigi udah pada ompong semua. Giliran ngaji, ustadznya baca, ini ngaji sama nenek-nenek ustadznya baca, innahu kana tawwaba, surat An-Nasr ayat terakhir. Ayo nenek silahkan baca. Si nenek baru belajar ngaji udah tua, dia baca semangat banget lagi bacanya. Innahu kawat tembaga ya iya. Lah kawat tembaga ngomong ngaji harus sabar tadi. Jangankan nenek-nenek yang aki-aki sama kakek-kakek baru belajar ngaji, namanya udah tua kan kupingnya udah ada bolot, betul nggak bu? Kadang-kadang kita ngomong mesti kenceng, tapi kadang-kadang ngomong kenceng dikiranya malah ngomel-ngomel, padahal biar kedengeran, betul nggak? Ustadznya baca, ayo kek ikutin saya, ikutin Al-Fatihah surat terakhir. Sirotol, ayo kek baca. Si kakek salah denger, dia baca si tolol. Rusak Al-Fatihah, rusak diacak-acak tuh sama laki-laki. Makanya nggak apa-apa, masih muda banyakin ngaji, betul. Masih muda banyakin ngaji, ada waktu ngaji. Maulid acara kayak gini saya yakin bukan cuma di sini doang, di tempat lain banyak ngaji, datengin. Gak usah pilih-pilih sama ustadz, datengin ngaji. Manfaatkan masa muda, manfaatkan kesempatan waktu luang. Jangan sampai waktu yang begitu lewat berjalan begitu aja, nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Giliran ada waktu, buang-buang duit. Giliran ada waktu, malah nongkrong nggak jelas. Giliran ada waktu, malah ngomongin orang. Giliran ada waktu, kerjaannya main game terus. Giliran ada waktu, malah pacaran terus. Giliran ada waktu, hobinya jalan-jalan terus. Sekalinya ada waktu, dipanggil sama Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Semuanya salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah Alhamdulillah. Para bapak dan ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditutup, Donidion mengucapkan terima kasih banyak terkhusus kepada para aparatur pemerintah, para ulama, para panitia yang sudah mengizinkan kami untuk berdiri di sini menyampaikan sedikit ilmu yang kami ketahui. Dan terima kasih banyak kepada ibu semuanya. Ini mohon maaf bentar dulu ya. Saya mau sepakatin dulu. Kita kumpul ngaji pulang setelah doa. Biar ilmu kita pulang bawa ilmu manfaat barokah pulang setelah doa. Setuju? Terima kasih kepada jamaah yang sudah hadir,
yang hari ini dari tadi awal sampai pulang HP udah selesai gak ada yang pulang, biar Allah ganti dengan pahala yang berlimpah. Biar nanti pulang maulid ada yang berubah, yang kemarin suka ngerumpi pulang maulid jadi rajin yang kemarin banyak melakukan maksiat pulang maulid jadi rajin yang kemarin hobi tiktokan pulang maulid jadi hobi baca sholawat, yang kemarin hobinya jalan-jalan ke bukit pulang maulid jadi rajin ke yang kemarin suka nyinyir pulang maulid jadi rajin zikir. Alhamdulillah. Kita juga mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak salah-salah kata, banyak kurangnya, ada perasaan, ada yang menyinggung perasaan Bapak dan Ibu, dimohon maaf yang sebesar-besarnya. Maafin ya Bu. Maafin ya Bu. Maafin ya Bu. Maafin ya Bu. Bener. Please jangan ada dusta di antara kita. Doain biar Doni Dion dikasih sehat. Biar ibu bapak yang di sini pulang nanti pada sehat semuanya. Namanya lagi bulan Maulid gini, jadwal juga lumayan lagi padat Bu. Nanti insya Allah saya besok pagi langsung aja ke daerah Indramayu. Nanti siangnya sekitar jam 2-an saya langsung ke daerah Pamanukan. Malamnya acara terakhir balik ke daerah Bekasi, acara daerah Bekasi Selatan. Lusa kita insya Allah pagi langsung lanjut lagi Pak ke daerah Pasteur Bandung. Siangnya ba'da zuhur jam 3-an insya Allah kita nanti masuk daerah Purwakarta, kajian rutin Fathul Mu'in 2 bulan sekali di sana. Acara terakhir di daerah Parung Bogor ba'da Isya. Itu juga kalau ada yang ngundang Bu. Ya. Padat banget ya. Astagfirullah. Kalau ada yang ngundang Bu, dari awal kita ngomong Masya Allah padat nih, padat lah kalau ada yang ngundang. Kalau nggak ada mah yang nggak ada, saya mah biar mantep aja ya. Siapa tahu kan nanti tahun depan atau Rajaban diundang lagi di sini. Mudah-mudahan kalau kita masih dikasih umur dan kesempatan, kita akan berjumpa lagi insya Allah. Cukup sekian yang bisa Doni Dion sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau pengen cari mantu, cari yang kayak kita. 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau punya mantu bisa baca doa, pulangnya pasti bawa berkah. 4 tambah 4 sama dengan 8. Ibu yang pengen punya mantu Ustaz, cari Ustaz Doni dan Dion yang tampan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.